Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Prameswari. Saya dari Pontianak dan status saya menjadi mahasiswa FKIP Pendidikan Fisika angkatan 2020 di Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan mengoceh panjang kali lebar tentang apa sih hubungan fenomena petir dengan konsep fisika. Kita semua pasti sudah tahu dan sudah terbiasa melihat wujud petir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti di gambar ini. Bukan, maaf. Maksudnya di video ini. Ngomong-ngomong soal petir, petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Nah, penjelasan listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Itulah yang dinamakan statis. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Lalu, bagaimana petir bisa terjadi? Nah, petir terjadi karena gesekan antar awan yang menimbulkan elektron-elektron bebas. Jadi, kita memakai analogi seperti sebuah kapasitor yang besar yang dimana lempengan pertama yaitu awan, lempengan ini bisa negatif ataupun positif, dan lempengan yang kedua yaitu bumi yang mempunyai sifat netral. Seperti yang sudah kita ketahui, kapasitor merupakan sebuah elemen negatif di dalam hubungan listrik yang dapat menyimpan daya sejenak atau bisa disebut dengan energi storage. Hal ini sama seperti juga dengan petir, di mana terdapat awan yang bermuatan negatif dan positif. Proses terjadinya muatan di dalam awan karena awan berjalan secara teratur, dan selama perjalanan itulah dia akan berhubungan dengan awan-awan lainnya, yang mengakibatkan berkumpulnya muatan negatif di salah satu sisi, entah itu di atas atau di bawah, sedangkan muatan positif berkumpul di sisi lainnya. Apabila perbedaan potensial di antara awan dan bumi besar, akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif atau disebut dengan elektron. Dalam proses pembuangan inilah, udara merupakan media yang akan dilalui elektron. Apabila pada saat muatan elektron dapat menembus batas isolasi udara, inilah yang menjadikan suara ledakan atau guntur. Lalu, mengapa petir sering terjadi di musim penghujan? Ini karena pada saat musim penghujan, udara mengandung lebih banyak kadar air yang tinggi, yang mengakibatkan daya isolasi udara turun dan arus lebih gampang melewati. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.